Ya, dan untuk mengetahui seperti apa kiprah para relawan medis di garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di tanah air, kita telah terhubung melalui sambungan Skype dengan Andre Rahadian, selaku Ketua Koordinator Relawan Gugus Tugas COVID-19. Selamat pagi, Mas Andre, apa kabar? Baik. Ya, Mas Andre, ini apa saja tugas dari relawan gugus tugas COVID-19, baik yang medis maupun non-medis? Jadi kalau untuk yang medis, kita itu tugas pertama adalah melakukan perekrutan dan dilanjutkan dengan penempatan dari relawan-relawan tersebut di fasilitas-fasilitas kesehatan setelah dilakukan training. Yang kedua, untuk relawan non-medis ini fungsinya banyak, mulai dari logistik, supir ambulans, tenaga IT, kebersihan, dan yang paling besar nanti kita relawan medis ini akan ditempatkan untuk melakukan pendataan dari warga yang terdampak dan nantinya untuk menyampaikan bantuan. Baik, Mas Andre. Ya, Ya, apakah ada pengelompokan atau ada syarat tertentu saat perekrutan dan sejak kapan perekrutan relawan COVID-19 ini sudah dimulai? kalau untuk persyaratan memang kalau untuk medis itu ada pasti karena harus ada tanda register dan ada kualifikasi dari kemampuan karena ini terkait dengan tenaga medis jadi dokter maupun perawat. Kalau untuk yang non medis kita lebih terbuka sesuai dengan bidang yang akan dikerjakan nanti kita bisa sesuaikan dan ini kita sudah mulai sejak awal bulan Maret. Oke, sejauh ini sudah ada berapa orang relawan, Mas Andre, dan apakah memang ada target tertentu untuk baik yang medis maupun non-medis? Sampai semalam itu yang terdaftar di DAS kita ada 28.500, 5.200-nya medis, sisanya sekitar 23.000 non medis. Kalau soal target kita nggak menetapkan, tapi untuk non medis kita pertimbangkan untuk menutup sementara. Kita lagi mau evaluasi dari 23.000 ini yang ada, sedangkan untuk yang medis kita tetap buka karena memang kebutuhan makin tinggi. Baik, dalam proses perekrutan sendiri pastinya ada interview gitu ya, ada memang persyaratan yang harus dijalani juga. Ini kan tidak hanya membutuhkan jiwa kerelawanan, tapi juga butuh konsistensi. Apa sebenarnya yang menjadi motivasi mereka untuk bisa terjun mungkin dalam penanggulangan yang dalam jangka waktu yang tidak mungkin sebentar gitu ya, Mas Andre? Iya, memang ini yang sangat membanggakan buat kami di tim koordinator relawan, mendapat dan melihat animo dari masyarakat yang sangat besar. Jadi memang untuk yang tenaga medis banyak yang terpanggil karena melihat kolega mereka sesama tenaga medis dengan tingkat kesibukan yang luar biasa dalam penanganan ini, mereka terpanggil juga untuk ikut serta. Kalau untuk teman-teman yang di luar tenaga kesehatan, banyak yang ingin membantu karena melihat tetangganya atau melihat pemberitaan yang ada. Jadi memang pemberitaan yang saat ini banyak diterima itu juga sangat mempengaruhi. Oke, Mas Andre, ini kan kalau kita lihat 23.000 relawan non-medis tadi sudah di stop ya, Ya. akan Ya, dievaluasi 5.000 tenaga medis yang memang direncanakan untuk di stop belum di stop. belum di Jadi stop tapi baru akan berakhir. dievaluasi seperti itu. Ya, ya, Oke, tapi yang dibutuhkan adalah yang 5.000 tadi ya, tambahan di tenaga ya. medis itu sendiri. Nah, untuk seleksinya sendiri bagaimana ini Mas Andre? Apakah kemudian ada seleksi khusus atau kriteria khusus untuk tenaga medisnya? Ya, untuk tenaga medis pasti seleksi kita dari registrasi, dari sertifikasi yang mereka ada. Setelah itu kita lakukan training 2 hari untuk mengenal apa itu COVID dan gimana penanganannya. Dilanjutkan dengan medical check up. Setelah itu baru masuk ke fasilitas kesehatan di mana mereka akan ditempatkan, ada orientasi lagi. Setelah itu baru bekerja. Baik, Dan jadi ini memang ada. dilakukan online. Nah, ini bagaimana dengan relawan-relawan non medis, Mas Andre? Apakah memang ada pelatihan khusus juga untuk mereka dan nantinya mereka sebenarnya tugasnya seperti apa? Iya, yang non medis itu juga tetap ada. Kita lakukan eh, pelatihan secara online juga. Ada beberapa modul, apa itu kerelawanan, gimana penanganan COVID. Jadi ada 4 modul kita lakukan tiap hari trainingnya online dan penempatannya
di awal kita harapkan dan kita konsentrasikan untuk digerakkan di lingkungannya sendiri. Jadi kita tidak melakukan pemindahan dari relawan-relawan ini di luar lokasi domisilinya. Oke, nanti setelah selesai pelatihan, apakah memang semua calon relawan ini, baik medis maupun non-medis, akan lulus dan bisa ikut terjun ke lapangan atau seperti apa, Mas Andre? Kalau yang non medis agak lebih gampang, hampir semua iya. Kalau yang medis ini yang karena persyaratan penempatannya juga khusus gitu ya. Sekarang harus mau ditempatkan 30 hari di fasilitas kesehatan. Setelah itu mereka akan melakukan karantina 14 hari. Jadi dan itu terus menerus. Jadi banyak yang tidak dapat izin dari orang tua, tidak dapat izin dari suami atau istri. Itu yang biasanya problem kita sekarang. Oke, jadi memang ada kendala juga ya selama masa perekrutan dan pengumpulan para relawan ini ya Mas Andre ya? Ya, ada. Baik, kalau dari motivasi dan juga dari keikutsertaan relawan, daerah mana sih atau wilayah mana yang cukup tinggi jumlahnya Mas Andre? Rata-rata hampir rata di semua pulau Jawa. Paling besar Jawa Barat, habis itu Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang proses dari mendaftar sampai diterima para relawan ini butuh waktu berapa lama dan hingga akhirnya mereka melalui pelatihan dan ditempatkan di tempat-tempat tersebut, Mas Andre? Untuk yang medis, kalau mereka lokasinya di Jakarta bisa 2-3 hari. Kalau di luar Jakarta itu yang perlu waktu untuk menjemput mereka datang ke Jakarta, setelah itu melakukan semua training dan cek. Jadi mungkin sekitar 4-5 hari lah tambahannya. Tapi kalau berbicara yang non-medis, penerbangan sekarang ya. Yang non-medis ini sendiri mereka job desk-nya sudah dari teman-teman relawan atau menyesuaikan job desk masing-masing di tempat penugasan? Ada, kita sebutkan penugasannya apa. Jadi yang kita gerakkan sekarang ini adalah untuk menghubungi RT-nya dulu di wilayahnya untuk mengetahui berapa masyarakat di lingkungan yang terdampak secara ekonomi misalnya, maupun ada berapa PDP atau ODP di wilayahnya. Ini kita kumpulkan untuk menjadi database kita dalam melakukan gerakan nantinya. Komunikasi dalam bentuk apa ini Mas Andre? Ada WhatsApp group, ada email, jadi rata-rata semuanya masih online karena kita menghindari untuk pengumpulan. Oke, biasanya informasi tentang apa saja yang dikonfirmasi kepada perangkat desa? Sampai ke level RT ya, jadi berapa jumlah warga yang seharusnya menerima bantuan tapi belum, apakah ada PDP atau ODP di wilayahnya. Rata-rata itu di awal. Oke, ya kita doakan semoga programnya sukses dan harapan kita relawan tidak bertambah karena COVID sudah mulai reda dan menghilang dari Indonesia dan juga dunia. Terima kasih Mas Andre Rahadian. Terima kasih banyak.